Didukung oleh Lalu lintas Jakarta ruwet setelah hujan mengguyur sejak Jumat dini hari. Janji rangkul semua, Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini bersilaturahmi ke Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Halo, selamat siang pemirsa. Prabowo Subianto mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada rakyat Indonesia dan semua pihak setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkannya sebagai calon presiden terpilih. Prabowo juga mengajak agar semua pihak dapat bersatu kembali usai berkompetisi dalam pemilihan umum. Dan siang ini Prabowo Subianto juga rencananya akan mengunjungi Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem di Nasdem Tower. Apakah nantinya Prabowo akan merangkul Nasdem bergabung ke dalam pemerintahannya? Lantas, akankah pertemuan ini merupakan langkah pasti bahwa Nasdem memilih bergabung dengan Prabowo Gibran? Akan kami bahas lengkapnya dalam Kabar Siang hari ini bersama saya Anggia Eboni dan rekan saya Maria Asegaf. Ya, terima kasih Anggia Eboni. Itu tadi pemirsa topik utama kami di Kabar Siang. Tidak hanya topik itu saja, kami juga akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari dalam maupun luar negeri, khusus di Kabar Siang. Termasuk juga bagaimana DKI Jakarta dan juga sejumlah wilayah di Jawa Tengah yang diterjang banjir usai hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak dini hari tadi. Dan berikut Kabar Siang selengkapnya untuk Anda. Kami awali Kabar Siang hari ini pemirsa dengan informasi hujan deras sejak Jumat di hari tadi membuat Jalan Raya Cakung Cilincing, Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur kembali terendam air. Akibatnya arus lalu lintas pada pagi tadi macet parah dan semrawut. Tinggi genangan air mencapai 30 sampai 50 cm pemirsa sepanjang 1 km dari Cakung, Jakarta Timur menuju ke Cilincing, Jakarta Utara. Banjir ini menyebabkan kemacetan parah hingga lebih dari 3 km. Ribuan kendaraan serta truk hanya bisa melaju kurang dari 5 km per jam. Menurut petugas Sudin Tata Air, genangan di jalan ini terjadi akibat tersumbatnya selokan dan kecilnya ukuran drainase. Keadaan diperburuk dengan banyaknya bangunan liar di atas saluran air. Usai diguyur hujan sejak dini hari tadi, pemukiman padat penduduk di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir. Ketinggian air di permukaan ini bahkan bisa mencapai 60 cm, di mana tingginya debit air juga membuat aktivitas warga serta anak-anak yang ingin bersekolah menjadi terganggu. Menurut warga pemirsa, banjir merendam pemukiman sejak pukul 3 pagi hari tadi. Banjir yang kerap terjadi di kawasan ini juga membuat warga kesal lantaran tidak adanya perbaikan saluran air yang sempit. Warga berharap pemerintah kota administrasi Jakarta Barat dapat lebih serius menangani permasalahan banjir di wilayah ini.
Sementara itu pemirsa, tak hanya berendam pemukiman, banjir juga terjadi di Jalan Prepedan Raya di Tegal Aru Kalideres, Jakarta Barat yang menghubungkan dari arah Bandara Soekarno-Hatta menuju ke wilayah Jakarta. Ketinggian air yang mencapai 60 cm membuat aktivitas warga yang hendak bekerja terganggu. Belasan sepeda motor yang nekat menerobos banjir harus didorong oleh sang pengendara akibat mengalami mati mesin. Warga berharap pemerintah Kota Jakarta Barat dalam mengatasi banjir di kawasan tersebut bisa segera teratasi karena ruas jalan penghubung ini terjadi banjir saat hujan deras melanda. Dan pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta membuat ruas jalan di kawasan pertokoan di Cengkareng, Jakarta Barat tergenang banjir sejak Jumat pagi. Meski masih bisa dilalui, namun beberapa kendaraan mengalami mogok mesin akibat nekat menerjang genangan banjir. Di lokasi tersebut, pemirsa, ketinggian air ini bisa mencapai 30 hingga 40 cm. Hal tersebut juga menjadi keluhan warga yang merasakan terganggu saat hendak berangkat bekerja. Selain diguyur hujan sejak semalam, genangan banjir ini terjadi disebabkan buruknya drainase saluran air yang tak mengalir dengan lancar. Seperti yang Anda lihat, akibatnya banjir di sejumlah titik di Jakarta Barat terjadi dan terutama di sepanjang Jalan Daan Mogot baik arah Tangerang menuju ke Grogol dan arah sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Ya, banjir ternyata tidak merendam di kawasan yang tadi kami sudah sampaikan saja pemirsa, tapi juga merendam di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sudah ada rekan kami langsung di lokasi, ada si Deden Duhan di sana. Duhan, bagaimana kondisi saat ini di sana? Betulkah kemudian kemacetan juga sempat terjadi akibat banjir? Ya, Maria dan juga pemirsa, benar sekali bahwa kemacetan ini sempat terjadi akibat banjir, tepatnya berada di persimpangan atau di bundaran. Ini setelah titik kami mengabarkan ini merupakan di Jalan Boulevard Raya. Ini di titik di mana sebelum terjadinya banjir ini ada penumpukan kendaraan yang mana memilih untuk diam terlebih dahulu dibanding harus menerobos banjir. Nah, Maria dan juga pemirsa, hingga saat ini memang wilayah Jakarta dan sekitarnya ini masih diguyur hujan, dan di titik tempat saya mengabarkan sekarang ini dapat Anda lihat memang hujan ini masih cukup deras, dan jalan yang berada di belakang saya ini tetap banjirnya masih cukup tinggi, Maria dan juga pemirsa. Jika tadi pagi ini banjir memang sudah sempat turun beberapa senti, namun dikarenakan juga hujan dengan intensitas yang cukup tinggi ini sudah terjadi sejak 1 jam yang lalu, tepatnya di kawasan Kelapa Gading, ini air tampaknya semakin meningkat lagi. Dan tadi juga kami sempat turun langsung mencoba setinggi apa banjir, ini mencapai betis saya, dan itu sekitar 30 cm. Dan tadi juga kami sempat memantau bahwa beberapa kendaraan ini sempat berhenti di tengah. Jika Anda saksikan di belakang saya kali ini terlihat kendaraan yang memang cukup mengantri cukup panjang ke belakang, yang mana kendaraan-kendaraan ini harus menjaga kecepatannya agar tidak berhenti di tengah-tengah, yang menyebabkan tadi beberapa motor dan juga ada 1 hingga 2 mobil ini mesinnya harus mati karena berhenti di tengah-tengah banjir. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, Maria. Ya, hingga saat ini banjir masih menggenangi kawasan Kelapa Gading. Terima kasih banyak Zidane Duhan atas informasi yang Anda sampaikan. Pemirsa, banjir memang masih merendam sejumlah wilayah, terutama di wilayah Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Demak, termasuk Jalan Raya Pantura Demak menuju ke Kudus. Hingga Jumat siang, pemirsa, banjir masih melanda 5 kecamatan di Kabupaten Demak dan jalur Pantai Utara atau Pantura. Jalur yang menghubungkan Kabupaten Demak dengan Kabupaten Kudus tersebut masih ditutup untuk seluruh jenis kendaraan. Saat lantas Polres Demak melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan mengalihkan arus lalu lintas dari wilayah Demak Kota melewati Trengguli, Welahan, kemudian Kudus, dan juga sebaliknya untuk arus lalu lintas dari wilayah Kudus menuju ke Demak.
Akibat tergenang banjir, jalur alternatif Trengguli juga hingga menuju ke Welahan Jepara ini macet panjang. Sejumlah daerah di wilayah Jawa Tengah memang hingga saat ini masih terendam banjir. Presiden Joko Widodo hari ini mendatangi wilayah Demak untuk memantau langsung bencana yang sudah berlangsung sejak Senin tersebut. Rekan kami pemirsa Arga Dumadi akan menceritakan lebih lengkap mengenai hal ini. Sudah terhubung bersama kami. Arga, bagaimana kondisi banjir di wilayah Jawa Tengah hari ini khususnya di tempat Anda di Demak? Ya, Maria dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa memang masih ada titik-titik di wilayah Demak ini yang tergenangi oleh banjir. Namun memang secara umum untuk ketinggian air di Demak ini menunjukkan penurunan debit air. Termasuk diantaranya adalah di kawasan Karanganyar tempat saya mengabarkan saat ini yang merupakan salah satu titik terparah banjir, di mana banjir di lokasi ini itu bisa mencapai ketinggian hingga 3 meter. Namun saat ini memang beberapa titik ini sudah menunjukkan penurunan debit air yang signifikan sehingga genangan air bisa mencapai 50 cm saja atau bahkan mungkin kurang begitu. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa memang benar orang nomor 1 di Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo ini pada hari ini berkunjung ke wilayah Demak, Jawa Tengah dan mengunjungi beberapa titik, diantaranya adalah di SMA Ganesha dan juga di Wisma Halim, di mana lokasi-lokasi tersebut merupakan lokasi pengungsian. Dan memang sebelumnya juga sempat dijadwalkan bahwa Presiden akan bertolak ke lokasi ini di Karanganyar, di mana di sini juga ditemukan atau merupakan tempat adanya tanggul yang jebol dan juga menjadi salah satu pemicu terjadinya bencana banjir di kawasan Demak. Namun ternyata memang Presiden Joko Widodo tidak jadi kalau ini, dan kemudian dari Wisma Halim kemudian segera bertolak kembali ke Semarang untuk melanjutkan perjalanan dan juga tugas yang lain gitu. Kami kabarkan kepada Anda bahwa titik pengungsian saat ini juga sudah mulai berkurang. Bila sekitar 2 hari yang lalu ini ada 104 titik pengungsian di wilayah dan juga di wilayah Kudus, maka di hari kemarin ini titik pengungsian sudah berkurang menjadi 99 titik pengungsian. Hanya saja untuk jumlah pengungsi ini masih ada di angka kisaran 24.000 pengungsi. Hanya saja jumlahnya juga sudah menunjukkan adanya penurunan dalam waktu 1 hari, yaitu sekitar 500 orang, di mana memang pengungsi ini sudah ada yang mulai kembali ke rumah mereka masing-masing, khususnya di daerah-daerah yang memang sudah dapat dilalui oleh kendaraan dan juga tingkat genangan airnya sudah tidak terlalu tinggi. Namun ada juga pengungsi-pengungsi ini yang masih memilih untuk tetap berada di titik pengungsian, hanya saja ketika siang hingga sore mereka kembali ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa banjir, yaitu misalnya adalah sampah dan juga lumpur yang ada di rumah mereka. Dan hingga saat ini dari pemerintah Demak sendiri ini juga masih terus berupaya untuk mengurangi debit air, diantaranya adalah memaksimalkan fungsi dari pompa-pompa air yang ini sudah dioperasikan sejak beberapa hari lalu. Dan juga untuk rekayasa cuaca ini juga terus dilakukan sehingga selama beberapa hari belakangan ini di Demak tidak turun hujan. Ya, untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Ya, Arga, tadi Anda sampaikan berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah wilayah Demak dan banjir sudah mulai surut di sana. Tapi bagaimana kemudian dengan kondisi banjir yang juga menerjang wilayah Pati dan juga Kudus? Saat ini seperti apa? Ya, Maria, memang untuk di wilayah Pati dan Kudus sendiri ini juga untuk beberapa titik masih variatif, walaupun memang ada tingkat-tingkat genangan air ini juga yang sudah menunjukkan adanya penurunan. Hanya saja memang warga sama hanya dengan di wilayah Demak sendiri juga masih banyak yang bertahan di pengungsian, walaupun ini memang banjir sudah melanda sekitar 1 minggu di wilayah-wilayah tersebut. Dan juga untuk jalur-jalur yang menghubungkan antara Demak, Kudus dan juga Pati ini terkendala sehingga pada akhirnya memang beberapa jalur ini harus dialihkan, dan tentu saja ini juga menimbulkan kemacetan, terutama karena memang di jalur Pantura ini banyak sekali truk-truk atau kendaraan berat, kendaraan besar yang melintas, sehingga untuk jarak yang tidak terlalu jauh dibutuhkan waktu hingga setidaknya 1 jam untuk melintasi kawasan tersebut. Maria. Oke, baik, terima kasih laporan lengkap Anda, Arga Dumadi, langsung dari wilayah Demak, Jawa Tengah, di mana sejumlah daerah di Jawa Tengah kondisi banjir memang sudah mulai surut, pemirsa. Mabes Polri pun mengirimkan bantuan kesehatan kepada warga terdampak banjir di wilayah Demak, Jawa Tengah. 3 tim diberangkatkan Mabes Polri, antara lain tim trauma healing, dokter Polri, serta tim poluan siaga.
Jumat pagi, pemirsa, Mabes Polri melakukan pelepasan terhadap tim yang akan diberangkatkan ke lokasi terdampak banjir di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Tim yang diberangkatkan adalah tim trauma healing yang akan bekerjasama dengan Polda Jawa Tengah untuk menguatkan mental pengungsi, tim dokter Polri, serta tim poluan siaga bencana yang kemudian akan membantu kegiatan dapur di lapangan. Menurut Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dedi Prasetyo, tahap awal pengiriman tim ini hingga 7 hari ke depan. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan jika tim yang diberangkatkan ini akan ditambah durasi waktunya demi efektivitas proses penyembuhan pasca bencana banjir di wilayah Jawa Tengah. Pemirsa, setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia bersatu untuk membangun Indonesia. Informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi di Kabar Siang. Setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia bersatu untuk membangun Indonesia. Sedangkan pasangan Anies Mohaimin menggugat ke MK meskipun Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu 2024. Hasil ini sebagai Prabowo Subianto mengucapkan syukur dan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas partisipasinya dalam pemilu dan Pilpres 2024. Ucapan itu menyusul penetapan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh KPU RI. Prabowo juga menyampaikan mendapat ucapan selamat dari pemimpin dunia. Dalam pidatonya, Prabowo mengajak masyarakat Indonesia untuk bersatu membangun masa depan dan tantangan Indonesia ke depan. Setelah berbeda pendapat, kita harus mencari suatu persatuan, suatu tekad bersama. Marilah kita tidak mau menari di gendangnya orang lain. Jangan kita mau selalu dipecah belah. Cukup ratusan tahun kita dipecah belah. Cukup ratusan tahun kita dipecah belah oleh kaum imperialis dan kaum kolonialis. Cukup dan cukup. Indonesia sekarang bersatu. Indonesia sekarang kuat. Sementara itu, tim hukum nasional pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengajukan gugatan perselisihan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran gugatan ke MK dilakukan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Ari Yusuf Amir, didampingi Kapten dan Co-Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi Alaidrus dan Thomas Lembong. Langkah Timnas Amin berbeda dengan pernyataan Partai Nasdem yang menyatakan menerima hasil pemilu dan Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Adapun tim Ganjar Pranowo Mahfud MD tengah menyiapkan materi gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar menyatakan mendapat masukan tentang penyelenggaraan Pilpres 2024. Setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan Hakim Konstitusi nantinya. Ganjar Mahfud berharap Hakim MK menunjukkan kredibilitasnya sebagai benteng terakhir konstitusi. Berdasarkan mekanisme gugatan perselisihan hasil pemilu, pengajuan gugatan dilakukan oleh peserta pemilu legislatif atau peserta pemilu presiden. Pengajuan gugatan dilakukan paling lambat 3 kali 24 jam sejak penetapan hasil pemilu oleh KPU RI.
MK akan memeriksa kelengkapan berkas perkara pemohon dan dicatat ke dalam buku perkara register konstitusi. Setelah itu, MK akan menggelar sidang pemeriksaan, rapat permusyawaratan hakim, serta sidang pengucapan putusan. MK akan memutus perkara perselisihan hasil pemilu maksimal 14 hari gugatan sengketa Pilpres dan maksimal 30 hari untuk sengketa Pileg. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Setelah pengumuman penetapan KPU, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran banjir ucapan selamat dari beberapa ketua umum dari partai kubu lawan saat Pilpres, termasuk Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Bahkan disebut-sebut ucapan selamat dari Surya Paloh kepada Prabowo Gibran adalah momentum rekonsiliasi. Berikut tanggapan Gibran Rakabuming Raka saat ditanya soal rekonsiliasi. Tapi selama ini sudah ada, kan Nasdem juga ingin membuka dengan partai-partai lain. Apakah juga nanti beberapa juga ditarik, Mas? Kalau dari kubu nanti akan kami bicarakan. Dari kubu Amin langsung memasukkan gugatan ke MK, Mas. Sementara itu pemirsa, tim hukum nasional Anies Mohaimin seperti tak ingin membuang waktu dan bergegas melayangkan gugatan perselisihan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Langkah cepat THN Amin ini dimaklum karena konstitusi hanya memberikan waktu 3 kali 24 jam sejak penetapan hasil pemilu oleh KPU, dan berikut mekanisme gugatan perselisihan hasil pemilu. Prabowo Subianto rencananya akan mengunjungi Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, di Nasdem Tower siang ini. Pertemuan tersebut akan digelar pada siang ini pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sempat memberikan ucapan selamat atas kemenangan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan Ketua Umum Nasdem ini membuka peluang komunikasi dengan Prabowo Subianto. Dan langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini di Nasdem Tower. Ada rekan kami Rizka Salsabila di sana. Rizka, dapat Anda informasikan apa agenda pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh siang nanti? Ya, Ebony dan juga Maria dan juga pemirsa, memang benar adanya pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat yaitu Surya Paloh di Nasdem Tower pada siang hari nanti. Namun memang hingga saat ini kami mencoba untuk mengkonfirmasi ulang dari pihak Nasdem sendiri apakah benar pertemuan tersebut dan apa saja yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Namun memang belum ada konfirmasi dari pihak Nasdem sendiri. Dan perlu diketahui juga pemirsa bahwa Partai Nasdem sendiri merupakan kubu yang berada yang bukan dari kubu Prabowo, yaitu yang mana dari kubu Amin atau pasangan 01 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Apakah nantinya pertemuan ini akan membahas rencananya apakah Partai Nasdem nanti akan bergabung pada pemerintahan Prabowo Subianto sebagaimana yang sudah terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024. Dan selain itu perlu diketahui juga sebelumnya Partai Nasdem ini sempat atau Surya Paloh bersama Partai Nasdem ini sempat memberikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tak hanya memberikan selamat, namun Surya Paloh dan juga Partai Nasdem ini juga menerima dan menghormati hasil pemilu baik pemilihan legislatif maupun pemilihan Presiden 2024 yang sebelumnya telah ditetapkan oleh KPU. Namun di dalam kubunya sendiri yaitu pasangan yang diusung oleh
koalisi 01 ini Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebelumnya kemarin sempat mengajukan tuntutan atau gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, yang mana setelah penetapan pasangan Gibran dan juga Prabowo. Namun menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini menekankan bahwa partainya berfokus untuk mengevaluasi serta memperbaiki kekurangan dalam pemilu 2024 saat 24 tahun ini. Dan selain itu sebelumnya juga Surya Paloh ini jauh sebelumnya saat pemilu berlangsung atau setelah pemilu setelah 14 Februari 2024, 4 hari setelah pemilihan tersebut, Surya Paloh ini sempat juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo, yang mana dalam pertemuan tertutup tersebut Surya Paloh juga sempat mengungkapkan bahwa dirinya tidak diajak atau tidak mendapatkan ajakan dari Presiden Joko Widodo untuk Partai Nasdem hengkang atau keluar dari kubunya saat ini dan bergabung dengan kubu Prabowo Subianto, yang mana Surya Paloh ini menyampaikan bahwa keduanya ini membahas mengenai situasi masyarakat setelah Pilpres atau pemilihan umum 2024 yang lalu. Seperti itu, Ebony dan juga Maria, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rizka Sasabila melaporkan langsung dari Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Selanjutnya pemirsa, Presiden Joko Widodo menanggapi isu soal dirinya yang dikait-kaitkan menjadi salah satu kandidat Ketua Umum Partai Golkar. Apa tanggapannya? Sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Kabar Siang pemirsa. Presiden Joko Widodo menanggapi isu soal dirinya yang dikait-kaitkan menjadi salah satu kandidat Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi menegaskan ia sementara menjadi Ketua Indonesia saja. Presiden Joko Widodo menanggapi isu mengenai langkah politik dirinya yang dikait-kaitkan akan berlabuh ke Partai Golongan Karya pasca tak lagi menjabat orang nomor 1 di Republik ini. Posisi strategis di tubuh Partai Golkar yang menduduki peringkat 2 suara terbanyak pemilu 2024 menyedot perhatian. Namun di tengah spekulasi langkah politik tersebut, Jokowi berseloroh bahwa dirinya sementara ini menjadi Ketua Indonesia saja. Saya sementara ini Ketua Indonesia saja. Kabar Presiden Jokowi menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan sejumlah pihak. Pengamat politik menilai desas-desus Jokowi jadi ketum Golkar masih misteri karena sinyal internal partai pun belum terbuka. Problemnya per hari ini tak satu pun misalnya pengurus-pengurus daerah di Golkar itu yang menyuarakan supaya ADART itu diubah, ya, yang menghalangi Jokowi untuk bisa maju sebagai salah satu kandidat. Termasuk misalnya belum muncul pengurus-pengurus daerah yang meminta dan memberikan dukungan kepada Jokowi untuk jadi ketua umum. Justru yang ada kemarin pengurus-pengurus DPD tingkat 1 Golkar itu memberikan dukungan politiknya kepada Erlangga Hartarto, karena Erlangga Hartarto itu dinilai sebagai ketua umum yang dinilai punya prestasi minimal, ya, bisa meningkatkan elektabilitas Partai Golkar menjadi cukup signifikan, yang awalnya 12 jadi 15, naik di atas rata-rata, melampaui naiknya partai-partai yang lain. Jadi wajar kalau kemudian DPD 1 yang berkumpul kemarin itu menyatakan kesetiaannya dan tegak lurus kepada Pak Erlangga Hartarto. Ini yang saya kira memang menjadi suatu hal yang menarik di internal Golkar, sekalipun pengurus-pengurus kuncinya tak ada yang menyatakan sikap politiknya untuk mendukung Jokowi sebagai ketua umum Golkar. Memang Presiden Jokowi tidak memiliki niatan untuk menjadi bagian dari partai politik Golkar, maka seharusnya Presiden Jokowi tentu akan melakukan sikap secara lebih tegas untuk menyatakan bahwa dirinya tidak tertarik atau tidak memiliki niat untuk masuk menjadi bagian dari Golkar. Tetapi jawaban ini tampaknya terasa mengambang, yang dalam arti yang berbeda, ini adalah bagian dari upaya untuk membuka ruang kemungkinan itu tetap ada. Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan, meminta seluruh pengurus partainya jangan mau diatur oleh pihak luar karena posisi Golkar kini begitu kuat. Kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Jangan. Golkar yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Lagi ya, jangan ada yang mau
nobody can dictate Golkar. Sebelumnya, sejumlah petinggi Golkar menyebut bahwa syarat menjadi ketum Partai Beringin harus menjadi pengurus selama 5 tahun terlebih dahulu. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, baru saja kami mendapatkan informasi bahwa telah terjadi gempa bumi berkekuatan 6,1 magnitudo, dan informasi resmi yang kami dapatkan dari laman resmi BMKG menyatakan bahwa gempa bumi magnitudo 6,1 ini terjadi di wilayah Tuban, Jawa Timur, dan gempa tidak menimbulkan tsunami. Sekali lagi, gempa tidak menimbulkan potensi tsunami, di mana pusat gempa berada pada kedalaman sekitar 10 km, tepat berada di pusat gempa, yaitu sekitar 132 km dari timur laut wilayah Tuban, Jawa Timur. Kalau kita melihat dalam media sosial X pun, tagar gempa juga menjadi trending topik di media sosial X, di mana warganet juga kemudian turut berkomentar terkait dengan gempa bumi yang dirasakan di sejumlah wilayah, terutama di Jawa Timur. Warganet sempat menyatakan bahwa kondisi gempa tersebut sempat dirasakan guncangannya hingga di wilayah Surabaya, kemudian Tuban, bahkan hingga Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan kami pun juga mendapatkan informasi bahwa telah terjadi gempa susulan dengan 4,5 magnitudo dengan kedalaman 10 km, tepat berada di wilayah timur laut Tuban, Jawa Timur. Dan kalau kita melihat merujuk kepada pernyataan dari warganet di media sosial X, di mana warganet juga menyatakan bahwa gempa susulan bermagnitudo 4,5 tersebut juga dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah, terutama di wilayah Jawa Timur, yaitu di wilayah Tuban dan juga Surabaya. Sekali lagi pemirsa, bahwa gempa tersebut tidak menimbulkan potensi tsunami. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Saat ini baru ada satu gugatan sengketa Pileg dan satu gugatan sengketa Pilpres yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi seusai melakukan tinjauan di gedung-gedung dan ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Satu gugatan Pileg tersebut dimohonkan oleh calon legislatif dari Partai Amanat Nasional dari Provinsi Maluku. Sedangkan satu gugatan Pilpres dimohonkan oleh Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Adapun saat ini Mahkamah Konstitusi masih membuka pelaporan terhadap gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum hingga hari Sabtu mendatang. Pilpres satu. Pileg ada satu. Pileg satu. Rencananya untuk paslon 3 katanya besok, Pak. Oh iya. Sudah terkonfirmasi? Tidak pernah komunikasi dengan kami ya. Tidak tahu kalau dengan bagian pendaftaran atau bagian konsultasi ya. Dengan kami pimpinan atau hakim ya nggak ada akses untuk komunikasi. Untuk pemutusan perselisihan hasil pemilu ini sampai kapan? Ada kok di PMK tentang tahapan, Mbak. Nanti dibaca saja. Mungkin 14 hari kerja, ya. Sampai 22 April. Ya. Pemirsa, MK membuka pendaftaran gugatan sengketa pemilu hingga hari Sabtu mendatang. Informasi terbaru yang akan disampaikan oleh rekan kami Haidar Faisal yang saat ini sudah berada di gedung Mahkamah Konstitusi. Faisal, informasi yang didapatkan, sudah ada berapa gugatan sengketa yang didaftarkan ke MK hingga siang hari ini? Ya, baik Maria dan juga pemirsa, memang hingga kini kami masih terus menunggu dan juga memantau sejumlah pihak yang akan melakukan gugatan terkait dengan hasil pemilihan umum tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, yang mana dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah menyiapkan 2 gedung untuk memfasilitasi berbagai gugatan terkait dengan sengketa perkara perselisihan pemilihan umum atau PHPU, yang mana di
tempat saya mengabarkan ini merupakan gedung 1 yang merupakan gedung yang disiapkan untuk terkait dengan gugatan-gugatan terkait dengan pileg. Nah, ada gedung 3 pemirsa di belakang sana yang memang digunakan untuk mewadahi berbagai sengketa terkait dengan Pilpres. Maria dan juga pemirsa, kami juga dapat informasikan bahwa hingga sampai saat ini juga belum ada pergerakan signifikan terkait dengan layangan gugatan. Sepanjang hari ini kami memantau baru ada banyak berbagai calon legislatif yang secara perorangan ini melakukan konsultasi di gedung 1 Mahkamah Konstitusi ini. Adapun tadi kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Ketua Mahkamah Konstitusi Suwaryoto bahwa hingga sampai saat ini baru ada ada 2 gugatan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024. 2 gugatan ini terbagi menjadi 1 gugatan terkait dengan sengketa pileg dan 1 gugatan terkait dengan Pilpres. Untuk yang pilegnya sendiri, Maria, ini digugat oleh calon legislatif PAN DPRD Maluku Tengah, yakni adalah Nurmiati Abu Saleh yang menjadi pemohon pertama dalam sengketa pileg ini. Sedangkan untuk sengketa Pilpres, kita tahu gugatannya sudah diajukan oleh tim hukum dari Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada hari kemarin saat pelaporan di Mahkamah Konstitusi ini dibuka. Dan kita tahu bahwa dalam hal ini gugatannya pemirsa sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Dan dilihat dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, gugatan dari Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini memang sudah diterima per tanggal 21 Maret 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat kemarin. Dan dalam hal ini kemarin kita tahu bahwa tim hukum Amin sudah membawa banyak sekali berkas dan juga sudah menyertakan berbagai saksi dan juga alat bukti untuk kemudian nanti diproses oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait dengan sengketa ataupun gugatan lainnya, memang hingga sampai saat ini kami belum memantau adanya gugatan yang dilayangkan oleh tim dari Ganjar Mahfud. Kendati demikian, memang ini sudah dikonfirmasi bahwa tim Ganjar Mahfud akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam konferensi persnya kemarin, Ganjar mengatakan bahwa mungkin ia akan melakukan ataupun melayangkan gugatannya sekitar hari ini ataupun esok hari. Namun kami tadi baru saja mendapatkan konfirmasi langsung dari Deputi Tim Hukum Ganjar Mahfud, yang ini adalah Todung Mulya Lubis, yang mengkonfirmasi bahwa gugatan sengketa hasil pemilihan umum yang akan diajukan oleh tim Ganjar Mahfud baru akan dilayangkan pada esok hari. Adapun dalam hal ini pemirsa, Ganjar Pranowo berharap gugatan sengketa itu dapat membuka tabir persoalan pada pemilu presiden tahun 2024. Kendati demikian, dalam hal ini tim Deputi Hukum Ganjar Mahfud belum membeberkan apa pokok gugatan yang akan dimohonkan. Ia menyebut hal itu baru akan diungkapkan pada saat melakukan pengajuan permohonan esok hari. Untuk sementara demikian, Maria, kami akan masih terus menunggu dan nantinya akan mengupdate hasil terkini dari Mahkamah Konstitusi. Kembali ke studio. Baik, kami akan tunggu informasi lanjutan dari Anda, Haidar Faisal. Sejauh ini paling tidak sudah ada beberapa gugatan, baik itu pileg maupun pilpres, yang sudah masuk dan juga diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Haidar Faisal atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Lembaga Penjamin Sosial atau LPS siap melaksanakan program penjamin polis yang akan diberlakukan mulai tahun 2028 mendatang. Program penjamin polis atau PPP akan berlaku mulai tanggal 12 Januari 2028, di mana Ketua Dewan Komisioner LPS Purbayayudi Sadewa mengatakan pihaknya sedang menyusun draft pokok peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga ketika pelaksanaannya kelak LPS sudah siap. Purbaya juga menyatakan bakal mengecek kesehatan setiap perusahaan asuransi sebelum nantinya mengikuti program penjaminan polis. Kita juga sudah mengupdate informasi ke kami tentang Indonesia Asuransi. Kita kumpulkan, kita juga sudah diskusi dengan para stakeholder, perusahaan asuransi dan OJK juga dan Kemenkeu untuk memastikan peraturan atau usulan yang kita usulkan nanti bisa mendukung program penjaminan.
Pemirsa, gempa dengan magnitudo 6 mengguncang kawasan Tuban, Jawa Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut gempa berada di kedalaman 10 km dan dirasakan hingga 5 mmi. Titik gempa berada di 132 km timur laut Tuban. Guncangan terjadi pada pukul 11:22 menit. BMKG lalu mencatat gempa susulan pada pukul 11:35 menit dengan magnitudo 4,5. Di Semarang terasa gempa banget, gede sekali sampai kita harus turun lewat tangga. Di area permukiman warga saat gempa tengah berlangsung, nampak sebuah rak yang turut terguncang dan warga seluruhnya mencari tempat aman untuk berlindung. Sampai kita harus turun lewat tangga. Kami ajak Anda pemirsa untuk menuju kepada rekan kami Farah Manhilah yang saat ini akan melaporkan langsung dampak dari gempa yang terjadi di Tuban, Jawa Timur. Farah, silahkan dengan informasi terbaru dari sana. Di Semarang terasa gempa banget, gede sekali sampai kita harus turun lewat tangga. Terjadi kendala teknis pemirsa, kami akan terus memperbarui informasi mengenai gempa yang mengguncang Tuban bersama rekan kami langsung dari lapangan, namun sesaat lagi. Pemirsa, kericuhan mewarnai pengambilan tiket mudik gratis di kantor cabang Pelni Sekupang, Batam, Kepulauan Riau. Aksi dorong-dorongan tak terhindarkan saat warga berdesakan untuk masuk ke area kantor cabang Pelni Sekupang. Warga yang sudah antre sejak subuh ini berusaha menerobos pintu pagar area pengambilan tiket gratis mudik. Bahkan beberapa warga sempat mengalami jatuh hingga terjepit. Demi keselamatan antar warga, pihak kepolisian yang kewalahan menghadapi antrean ribuan warga tersebut terpaksa memberhentikan pembagian tiket mudik gratis itu. Tiket mudik gratis tahun ini, Kementerian Perhubungan melalui kantor cabang Pelni menyediakan tiket sebanyak 900 lebih dengan rincian tujuan ke Jakarta sebanyak 200 tiket dan ke Belawan sebanyak lebih dari 700 tiket. Pemirsa, di bulan puasa Ramadan ini, Jembatan Suramadu menjadi salah satu tempat favorit bagi warga Surabaya dan sekitarnya. Suasana tepi pantai dan pemandangan yang indah saat sore hari menjadikannya sebagai tempat ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa. Jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dan Pulau Madura selalu menjadi daya tarik bagi warga. Memiliki panjang 5.438 meter, Jembatan Suramadu menyajikan pemandangan indah di kala sore. Jembatan terpanjang di Indonesia ini memiliki tempat-tempat sejumlah kedai di tepi jembatan di sepanjang pantai Selat Madura. Nah, di saat Ramadan tiba, areal Suramadu Viewpoint yang berada di pintu air menjadi tempat yang disukai anak-anak muda untuk menghabiskan waktu menunggu waktu berbuka puasa. Di lokasi ini, pengunjung disuguhkan keindahan pemandangan ke laut dan bentangan jembatan Suramadu. Saya suka sama angin pantai. Oh gitu. Kalau udah ada angin pantai itu tenang aja gitu. Pemandangannya sendiri gimana? Kalau pemandangannya menurut saya bagus. Sebenarnya view-nya Suramadu itu kayak buat tenang, kayak jadi adem aja kalau di pinggir laut gitu, Kak. Oh gitu ya. Bisa tunggu
azan maghrib juga nggak terasa juga. Pemandangan ya dekat-dekat jembatan Suramadu, jadi langsung kelihatan dari lautnya langsung kayak gitu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, kembali kami akan ajak Anda untuk menuju ke Tuban, Jawa Timur untuk bergabung bersama rekan kami Hartono di sana untuk mengabarkan situasi terkini pasca gempa yang mengguncang wilayah tersebut. Hartono, bagaimana dampak gempa yang dirasakan oleh warga di sana? Apakah masih terjadi gempa susulan hingga saat ini? Baik, Anggi dan Boni, memang baru saja terjadi gempa sekitar pukul 11 lebih 22 menit 45 detik di kedalaman 10 km di timur laut Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Gempa dengan kekuatan 6 magnitudo ini sampai hari ini, sampai saat ini belum memberikan dampak apa-apa bagi warga Kabupaten Tuban. Namun saat kejadian ada sedikit warga yang panik sehingga harus berhamburan lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Namun sampai saat ini informasi yang kami terima, gempa ini tidak menimbulkan tsunami, tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Demikian, Anggi. Baik, Hartono, dampak dari gempa ini apakah mungkin ada bangunan rumah warga yang retak atau mungkin bahkan hingga rubuh beberapa bagiannya? Seperti apa situasinya? Bisa Anda gambarkan? Sampai saat ini kondisi masyarakat, kondisi pemukiman masih normal-normal saja. Jadi belum ada kerusakan bangunan maupun infrastruktur lain. Dan masyarakat sudah kembali normal menjalankan aktivitasnya seperti semula. Baik, terima kasih Hartono atas informasi Anda langsung dari Tuban, Jawa Timur. Pemirsa, Kabar Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, di bulan suci Ramadan ini, ribuan jemaah asal Indonesia melakukan ibadah umroh ke Tanah Suci. Selain melaksanakan rukun umroh di Mekah, ibadah sunnah lainnya juga dilakukan. Salah satunya yakni raudah atau mengunjungi makam Nabi Muhammad yang berada di kota Madinah. Lalu bagaimana suasananya? Berikut laporan Nadila Saleh dan juru kamera Muhammad Irfan dari Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Masjid Nabawi Madinah dan alhamdulillah saya bersama dengan sejumlah jamaah umroh lainnya ini berkesempatan untuk mengunjungi Raudhoh. Raudhoh ini biasa disebut juga sebagai dengan Taman Surga dan ini dulunya merupakan rumah dari Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW dan kemudian saat ini dijadikan sebagai makam dari Nabi Muhammad. Saya bersama dengan juru kamera saya ini tidak bisa masuk secara bersamaan karena mengunjungi Raudhoh ini dipisahkan antara laki-laki dan juga perempuan. Raudhoh adalah area di dalam Masjid Nabawi yang terletak di antara rumah Rasulullah SAW dan mimbar yang digunakan untuk berdakwah. Rumah Rasulullah SAW kini menjadi makam beliau. Pintu masuk ke dalam Raudhoh untuk jamaah perempuan dan laki-laki dipisahkan. Bahkan waktu pelaksanaan juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Untuk masuk ke Raudhoh, jamaah perlu melakukan pendaftaran secara online dan mengikuti sejumlah pemeriksaan dengan antrean yang cukup panjang. Ya pemirsa, saat ini kami sudah berada di antrean terakhir untuk menunggu masuk ke dalam Raudhoh, melihat bagaimana makam dari Nabi Muhammad SAW. Di sini terlihat di belakang kami seluruh jamaah umroh baik dari Indonesia dan beberapa negara lainnya sudah mengantri dan kita bersama-sama akan melihat bagaimana suasana ataupun situasi di dalam Raudhoh. Bangunan Raudhoh memiliki luas sekitar 330 meter persegi yang memanjang dari arah timur sampai barat sepanjang 22 meter dan dari arah utara sampai selatan sepanjang 15 meter. Raudhoh merupakan tempat yang mulia. Di tempat inilah Nabi Muhammad SAW beribadah, memimpin sholat, menerima wahyu dan juga tempat ibadah para sahabat Nabi SAW. Raudhoh memiliki keutamaan selain beriktikaf dan membaca Al-Quran, berdoa di sini sangat mustajab. Hal ini disebabkan setiap muslim yang masuk surga akan diberikan setiap keinginannya.
Ya pemirsa, alhamdulillah baru saja kami keluar setelah mengunjungi ataupun berziarah di makam Nabi Muhammad SAW yang dulunya merupakan rumah dari Nabi Muhammad. Kemudian di dalam juga ada beberapa tempat-tempat lokasi di mana Nabi Muhammad melakukan diskusi ataupun bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat Nabi, dan juga tempat untuk melakukan ceramah. Dari Madinah, Nadila Saleh, Muhammad Irfan, TV One mengabarkan. Menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 1445 Hijriah, Kementerian Agama menggelar kegiatan bimbingan teknis kepada ratusan petugas panitia penyelenggara ibadah haji. Tantangan besar akan dihadapi petugas karena ada 45.000 jemaah lansia yang berangkat. Ratusan orang memenuhi asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur sejak pagi hari. Mereka adalah para calon petugas PPIH atau Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang akan ditempatkan di Arab Saudi selama ibadah haji 1445 Hijriah. Ratusan petugas PPIH ini terdiri dari berbagai latar belakang dan akan terbagi dalam berbagai tugas. Mereka akan menjalani pelatihan bimbingan teknis selama 10 hari untuk dapat memahami tugas selama di Tanah Suci. Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Daisuki mengingatkan ada tantangan besar pada petugas, apalagi tahun ini ada sekitar 45.000 jemaah lansia yang akan berangkat. Saya berharap semua petugas, calon petugas ini melakukan dan mengikuti BIMTEK ini dengan serius, dengan benar, agar nanti ketika praktek di lapangan, khususnya baik mulai dari dalam negeri sampai akhirnya nanti bertugas di Arab Saudi, itu benar-benar sesuai dengan apa yang digariskan oleh Bapak Dirjen terkait tupoksi para petugas haji. Tentunya kita tunggu dan kita harapkan komitmen kerja keras daripada petugas haji. Ada 890 petugas yang digembleng dalam BIMTEK tahun ini. Mereka merupakan hasil penyaringan dari sekitar 30.000 orang yang melamar. Dari Jakarta, Bagus Priambodo, TV One mengabarkan. Selain berwisata ke Piramida Giza, reporter Adi Mulya dan rombongan umroh Sabatur Travel juga mengunjungi Masjid Al-Azhar di Kairo. Dan berikut laporan reporter TV One Adi Mulya yang menceritakan perjalanannya ke Mesir sebelum bertolak untuk umroh ke kota suci Mekah dan Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kali ini saya sedang berada di Masjid Al-Azhar Kairo, di mana ini merupakan salah satu masjid yang menjadi pusat nantinya akan ada buka puasa bersama di setiap harinya di sini. Dan tidak terasa, saya bersama dengan jamaah Sabatur Travel telah melangsungkan perjalanan beberapa hari, dan ini merupakan hari terakhir kami berada di Kairo, Mesir, sebelum nantinya kami akan menuju ke Madinah dan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Untuk mengetahui kemudian bagaimana sih perjalanan kami, ceritanya kami akan coba berbincang-bincang dengan jamaah Sabah pada sore hari ini di waktu Al-Azhar Kairo, Mesir setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sampai hari ini kita sehat. Bisa diceritakan Pak perjalanannya kemarin udah sampai hari ini? Ya alhamdulillah saya beruntung karena keberangkatan ini dengan grup Sabah yang sebenarnya ini yang kedua kali buat saya. Dan kemarin kita dibawa sudah beberapa tempat. Dan alhamdulillah mungkin laki buat kita bahwa kita mendapatkan tour guide yang profesional, sangat profesional. Dia bisa menjelaskan kita dengan detail peristiwa-peristiwa zaman dahulu, sehingga kita dibawakan ke beberapa tempat, ke makam, termasuk ke yang kita seharian kemarin, Alexandria. Di Alexandria itu kita dibawa ke benteng, terus ke makam orang-orang yang bersejarah zaman dulu, cukup detail dijelaskan buat kita. Dan segi makanannya Pak, bagaimana Pak? Ya makanannya alhamdulillah, karena pengalaman sebelumnya juga sudah tidak kurang sih. Ya namanya makanan ada beda-beda selera, tapi sampai hari ini tidak kurang suatu apapun. Dan sangat berterima kasih kepada Sabah
memang cukup profesional dalam menangani masalah kita. Untuk keuntungan melaksanakan ibadah umroh bersama-sama apa aja Pak? Ya, kita dibawa ke daerah Mesir ini, ke Kairo, dan alhamdulillah mendapat bonus yang tadinya rencana 2 hari dibikin 4 hari. Itu mereka tidak memperhitungkan dengan biaya lain-lain. Itu cukup diurus dengan sangat profesional dan kita semua tidak ada kekurangan apapun. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan salah satu jamaah umroh asal Indonesia, Pak Amir, menggunakan Sahabat Tour Travel. Dan setelah ini nanti rencananya kami akan berbuka puasa di restoran Bumbu Indonesia. Sebelum nantinya kami akan menuju ke Madinah di malam hari, lalu ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Dari Al-Azhar, Kairo, Mesir, Adi Mulya, Bo Iman, tim TV One mengabarkan. Anda kembali di Kabar Siang pemirsa. Akibat banjir yang masih merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, jalur Pantura Demak ditutup untuk semua kendaraan. Tingginya banjir yang merendam daerah perkotaan Demak membuat akses jalan di jalur Pantura Demak Kudus ditutup untuk semua kendaraan. Ketinggian air di tempat tersebut mencapai 50 cm hingga tak dapat dilintasi kendaraan. Di Kota Demak, banjir merendam 8 kelurahan dan kondisi terparah ada di Kelurahan Bintoro, Mangunjiwan, Betokan, dan Kadilangu. Banjir yang menerjang 11 kecamatan di Kabupaten Demak terjadi akibat meluap dan jebolnya sejumlah tanggul sungai di wilayah Kabupaten Grobogan maupun yang membelah wilayah Kabupaten Demak. Ya pemirsa, informasi dari wilayah Demak, Jawa Tengah tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Maria Segaf. Dan saya Anggia Eboni, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Didukung oleh